Shalom Mama dan saudara-saudara semua. Perkenalkan, saya Herdina Francisca Feliarexa Meko, kelas 2A. Saya akan mempresentasikan laporan bacaan saya dari buku Fondasi Pendidikan Kristen. Yang pertama, fondasi filosofis. Fondasi ketiga bagi pendidikan Kristen adalah filosofi yang di dalam hubungannya dengan fondasi Alkitab dan teologi akan memberikan dasar universal yang bersifat transkultural dan kultural dalam rangka memandu pola pikir dan praktik pendidikan. Filosofi pendidikan berusaha mengartikulasikan sebuah skema pemikiran yang sistematis dan memberikan kehidupan yang berfungsi untuk memandu praktik pendidikan. Tantangan bagi pendidik Kristen adalah menyusun suatu filosofi pendidikan yang bersifat eksplisit dan konsisten dengan cara pandang Kristiani, sementara tetap memberi tempat bagi terjadinya paradoks. Definisi umum. Definisi umum adalah esensial bagi kita untuk mengeksplorasi fondasi filosofis untuk mempertimbangkan definisi yang mendasar yang mengarahkan jalan berpikir kita. Sebuah cara pandang bisa didefinisikan sebagai sekumpulan asumsi mendasar yang melahirkan pola pikir dan tindakan. Cara pandang Kristiani terdiri dari sekumpulan kepercayaan Kristen yang fundamental, yang paling murni dan dalam menjelaskan hubungan antara Allah dengan ciptaan. Arthur Holmes, seorang filsuf Kristen, mengatakan bahwa sebuah cara pandang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan yang holistik. Kedua, menggunakan pendekatan yang memberikan suatu perspektif. Tiga, menyajikan suatu proses yang eksploratif. Yang keempat, bersifat pluralistik. Kelima, menunjukkan hasil berupa tindakan. Dan karena itu tugas pendidik Kristen pertama-tama adalah mengeksplorasi cara pandang Kristiani yang akan mempunyai implikasi langsung dan hasil berupa tindakan bagi pendidikan. Filsafat secara harfiah bisa diartikan sebagai cinta akan hikmat. Sementara secara umum, filsafat berarti suatu disiplin ilmu yang membahas tentang natur, realitas, dan meneliti tentang prinsip-prinsip umum, pengetahuan, eksistensi, dan kebenaran. Filsafat Kristen juga peduli tentang realitas dan kebenaran Allah. Definisi pendidikan. Berbagai macam definisi pendidikan telah diberikan dan dapat ditempatkan sebagai suatu jajaran yang berkutub dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal bisa didefinisikan sebagai pendidikan yang konvensional yang disampaikan secara teratur, logis, terencana, dan sistematis. Pendidikan formal secara langsung dikaitkan dengan institusi sekolah dan pengalaman kelas yang aktual. Pendidikan informal di kutub lainnya didefinisikan sebagai pendidikan kehidupan. Pendidikan informal terjadi lewat identitas dan pengalaman yang dibagikan. Pendidikan seperti ini terjadi di luar sekolah dan ruang kelas. Ada beberapa pokok pembahasan tertentu mengenai filsafat dapat dijabarkan secara detail sebagai berikut. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah studi tentang apa yang dinyatakan tentang natur realitas dan apa yang dinyatakan dalam realitas tersebut. Dalam studi metafisika diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang nyata? Dan metafisika mencangkup beberapa disiplin ilmu yang seperti teologi, antropologi, ontologi, kosmologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, membahas suatu pertanyaan kunci. Apa yang benar? Dan pertanyaan-pertanyaan dari studi epistemologi mempunyai dampak langsung terhadap konsep pendidikan seseorang yang terkait tentang dasarnya, pandangannya mengenai manusia, dan tujuan umum dan khususnya. Yang ketiga, aksiologi.
Bagian ini melibatkan nilai etika maupun estetika. Etika Kristen berurusan dengan realitas dosa dan panggilan Kristiani. Estetika orang Kristen berurusan dengan fakta bahwa Allah menciptakan semesta yang indah dan mengimplikasikan tanggung jawab dan menghargai serta menciptakan keindahan. Tujuan, integrasi, dan kejujuran bersifat fundamental bagi praktik pendidikan yang mengatakan dirinya pendidikan Kristen karena standar kebenaran diterapkan semua konsep, perencanaan, dan tindakan. Konsep yang dimaksud keberhargaan dan nilai terkandung kepercayaan dan komitmen. Ada 4 implikasi bagi para pendidik Kristen dan dalam arkeologi. Yang pertama, para pendidik Kristen terlalu mengakomodasikan diri sendiri dengan budaya mereka sehingga menyangkal Injil dan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, para pendidik Kristen harus menerjemahkan nilai-nilai mereka ke dalam tujuan utama dan khusus secara aktual sebagai pemandu dari praktik pendidikan mereka. Yang ketiga, berkenan dengan pentingnya menerjemahkan nilai-nilai itu, yaitu bahwa nilai-nilai itu harus dikejar dalam kontekstual komunal dan institusional karena kita hidup dalam dunia yang komunal dan institusional. Berikut filsafat-filsafat pendidikan yang modern. Ada 5 kategori dari Burgess. Yang pertama, tujuan, konten, pendidikan, peserta didik, dan lingkungan yang akan digunakan untuk menggariskan elemen-elemen unik yang ada dari setiap filsafat. Yang pertama, perennialisme. Kedua, esensialisme. Ketiga, behaviorisme. Keempat, progresivisme. Kelima, rekonstruksionisme. Kelima, naturalisme romantisme. Keenam, eksistensialisme. Ketujuh, postmodernisme. Yang berikut, pilihan terhadap filsafat. Ada 3 kerangka dari Caswell yang membedakan 3 fokus dalam pendidikan, yaitu pertama, minat peserta didik, kedua, fungsi sosial, dan ketiga, pengetahuan yang terorganisme. Dengan kata lain, filsafat pendidikan difokuskan kepada individu-individu, komunitas, atau masyarakat, atau konten sebagai fokus utamanya, walaupun tetap menyadari pentingnya kedua fokus lainnya. Dengan menggunakan kerangka Caswell, kita bisa menyusun beragam kombinasi penekanan yang melibatkan 3 fokus tadi. Dengan menyusun suatu variasi dan kombinasi penekanan, masalah yang dihadapi seorang pendidik adalah bagaimana mencapai keseimbangan yang baik dalam kelasnya, kurikulumnya, atau program pendidikannya. Bagian yang kedua adalah fondasi sosiologis. Tugas ilmu sosiologis adalah menganalisis proses-proses yang olehnya realitas dikonstruksi secara sosial. Tugas ini secara khusus menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh pendidik Kristen karena pendidikan pada dasarnya menekankan pada proses menghasilkan dan mendistribusikan pengetahuan. Yang pertama, konstruksi sosial dari realitas dan budaya. Budaya bekerja dengan kebenaran yang diterima, materi-materi di dalam dunia manusia atau masyarakat. Orang Kristen bisa melakukan pekerjaan ini dengan kepekaan dan akuntabilitas, dengan imajinasi kreatif dan ekspresi diri yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena itu, untuk membedakan aktivitas budaya Kristen adalah komitmen mereka, nilai-nilai mereka, dan kepekaan mereka yang berfokus pada kenyataan dan kehendak Allah.
bagi kehidupan manusia. Yang berikut, kontekstualisasi dan dekontekstualisasi dalam budaya. Kontekstualisasi didefinisikan sebagai proses yang kontinu di mana kebenaran diaplikasikan dan muncul dari suatu sejarah konkret. Sedangkan dekontekstualisasi adalah penghakiman oleh firman Allah yang mentransformasikan aspek personal, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam dimensi kehidupan. Berikut, sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan juga meneliti bagaimana subjek atau disiplin ilmu bisa dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah makna yang diterima semua orang. Berikut, sosiologi pendidikan. Durkheim memandang pendidikan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan. Dari sumber-sumber ini, psikologi dan sosiologi dan filosofi menyukai tempat khusus dalam usaha memahami pendidikan. Tingkat kedua dari analisis Durkheim adalah tingkat teori pedagogi dan teori praktis. Tujuan dari tingkat ini bukan menggambarkan atau menjelaskan apa saja dalam isu pendidikan, tetapi juga untuk menentukan isu apa yang harus ada dalam pendidikan. Yang terakhir, sebuah model penyelidikan sosiologi. Ekspresi dan perwujudan kehidupan korporat dialami paling jelas oleh kelompok, organisasi, dan institusi di mana manusia berinteraksi setiap hari. Dalam skala yang besar, manusia berinteraksi dengan masyarakat secara umum dan juga dengan struktur atau jaringan ekonomi, politik, dan sosial.